Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Julianti Anwar, NPM 1921010254 dari kelas D Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan memaparkan materi tentang hukum perdata internasional dari kelompok 1 sampai kelompok 13, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Baik, di sini akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian hukum antar tata hukum atau HATA, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama. Hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. HATA Action. Contohnya, ketika seseorang bandar narkoba dari negara Belgia ditangkap di kota Bali, maka yang berlaku adalah hukum di kota Bali tersebut. Hukum perselisihan, yaitu merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mempelajari peristiwa-peristiwa hukum yang mana di dalamnya tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Dahulu, hukum perselisihan amat dominan karena adanya pembagian golongan penduduk dengan hukumnya masing-masing. Hukum perdata internasional ini adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Dari kelompok 2 yaitu tentang titik pertalian. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu. Dan karena itu, menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Selanjutnya yaitu titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional, titik taut primer adalah hukum antar golongan, yaitu golongan rakyat. Titik tertaut adalah pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum, yaitu menimbulkan isu HPI, yaitu kewarganegaraan, domisili, dan tempat kediaman atau tempat kedudukan badan hukum. Kelompok 3 yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Negara-negara di dunia menganut dua prinsip, yaitu pertama prinsip kewarganegaraan, yaitu status personil orang baik warga negara maupun asing, ditentukan oleh hukum nasional mereka. Kedua, prinsip domisili, yaitu status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya, yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum Inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang. Kelompok 4 yaitu penunjukan kembali. Masalah Renvoy mempunyai pula hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Menurut hukum perdata internasional Indonesia, maka hukum Inggris ini yang harus diberlakukan untuk mengadili satu perkara. Pertanyaannya timbul, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris itu? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu hukum intern Inggris, bukan saja hukum intern. Contohnya itu telah menikah dan dia tinggal di Moskow, kedua warga negara Swiss. Selanjutnya dari kelompok 5 yaitu kualifikasi. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem yang berlaku di dalam hukum perdata internasional tersebut. Kualifikasi lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tersebut. Istilahnya kualifikasi itu ialah kegiatan melakukan penyalinan atau menggolongkan fakta-fakta atau peristiwa untuk hubungan hukum ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Di dalam HPI ini, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena dalam satu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari suatu sistem hukum untuk mengatur kesekumpulan fakta tertentu. Kenyataan ini menimbulkan masalah utama, yaitu dalam suatu perkara hukum perdata internasional. Tindakan kualifikasi harus dilakukan berdasarkan sistem hukum.
Istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi diantaranya adalah qualification, classification, characterization dari bahasa Inggris. Kelompok 6 yaitu tentang ketertiban umum. Dalam pasal 23A.b, ketertiban umum dipakai sebagai batas seseorang boleh mengadakan pilihan hukum. Seringkali pula ketertiban umum dipakai dalam arti ketertiban dan kesejahteraan atau keamanan. Kadang-kadang ketertiban umum juga dipakai dalam arti jika perkara yang bersangkutan menyangkut pengertian keadilan, maka Lex Ferry juga akan mempergunakan konsepsinya sendiri. Mengenai keadilan, itu bukan konsepsi yang berdasarkan suatu hukum asing yang bersangkutan. Ini pun merupakan suatu akibat dari ketertiban umum pula. Ketertiban umum yang menyangkut hukum pidana berarti bahwa hukum pidana asing tidak pernah dianggap berlaku oleh Lex Ferry. Demikian pula hukum pajak asing tak dianggap berlaku. Kelompok 7 yaitu tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing akan tetapi di pihak yang lain. Khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang mengenai atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini. Penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Kelompok 7 tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing akan tetapi di pihak yang lain. Khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang mengenai atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini. Penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang dihidupkan itu. Dilakukannya penyelundupan hukum dan persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional ia bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyamikan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tepat pada suatu peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Kelompok 8 itu tentang pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi objek, pengaturan hak dan kewajiban atau hukum menyelesaikan jika terjadi sengketa. 4 macam pilihan hukum dalam hukum perdata internasional yaitu 1 pilihan hukum secara tegas, 2 pilihan hukum secara diam-diam, 3 pilihan hukum secara dianggap atau yang disebut juga presumptio iuris, yang keempat pilihan hukum secara hipotesis. Materi kelompok 9 yaitu hak-hak yang diperoleh. Istilah Indonesia lainnya adalah pelanjutan keadaan hukum. Dalam hukum perdata internasional, hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, tetapi juga hak-hak kekeluargaan dan status personil. Walaupun istilah ini dianggap jelek karena orang baru dapat berbicara tentang hak bila sesuatu diperoleh dan kalau hak itu belum diperoleh maka belum ada hak. Satu pengertian tentang istilah hak-hak yang telah diperoleh dalam bidang hukum perdata internasional ialah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dan fakta-fakta tidak ada pemungkari berlakunya kaidah yang semula dipakai. Contoh-contoh misalnya seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X, kemudian menjadi kewarganegaraannya yang menentukan batasan kedewasaan secara berlainan hingga orang bersangkutan menurut hukum dari Y belum cukup umum. Apakah karena perubahan kewarganegaraan ini ia dari dewasa menjadi tidak dewasa lagi? Jika diterima ketentuan sekali dewasa tetap dewasa, maka menurut hukum perdata internasional dari negara baru bersangkutan ia ini tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang hak-hak yang sah yang telah diperoleh. Misalnya suatu benda bergerak terletak di wilayah X dan kemudian dibawa ke negara Y, bagaimanakah dengan hak milik dari Y yang telah diperolehnya tatkala ia dan benda bersangkutan tersebut berada dalam wilayah X. Yang kedua itu hubungan ketertiban umum masalah hak-hak yang
yang telah diperoleh berhubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Dikatakan hak-hak yang telah diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari ketertiban umum. Dalam ketertiban umum HPI, sang hakim sendiri kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus dipergunakan. 3. Hubungan dengan lain-lain dengan HPI teori tentang hak-hak yang diperoleh. Selain berhubungan dengan masalah ketertiban umum, mempunyai hubungan erat pula dengan bagian-bagian lain daripada bagian umum hukum perdata internasional. Materi kelompok 10 yaitu persoalan terdahulu. Persoalan pendahuluan ini yaitu keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim. Persoalannya inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan, persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu dan tampil di muka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi pasti hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pokok ini. Hukum yang dipastikan ini bukan merupakan hukum sang hakim sendiri, melainkan hukum asing. Pengertian dalam HPI hukum asing. Materi kelompok 11 yaitu tentang penyesuaian, yaitu Transposition adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lainnya. Statuta yang dimaksud adalah hukum negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara, sehingga teori status Belanda ini menyatakan bahwa statuta yang berlaku adalah statuta negara. Kelompok 12 yaitu timbal balik dan balasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional apakah yang merupakan law applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan sebelum sampai ia secara konkret. Materi kelompok 13 itu pemakaian hukum asing. Hukum asing itu apakah yang menjadi dasar dari pemakaiannya hukum asing? Apakah hukum luar negeri ini merupakan suatu fakta atau merupakan hukum? Seperti halnya dengan hukum awak, inilah yang merupakan pokok persoalan daripada masalah yang ditemukan dalam textbook tentang hukum perdata nasional dengan berbagai sebutan seperti the Law atau dengan judul Head with Landesrecht in HGD, pendirian yang menganggap hukum luar negeri sebagai suatu fakta belaka, sebagai suatu non-legal fact, kita terutama bukan dalam negara-negara Anglo-Saxon, terutama di Inggris kita saksikan teori ini dianut sejak lama. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.